Ada satu daerah di Karawang, Jawa Barat yang terikat masa lalunya dengan sejarah bangsa Indonesia. Iya, apalagi kalau bukan Rengas Dengklok. Dua tokoh penting bangsa, Soekarno dan Hatta, diculik sekelompok pemuda sehari sebelum diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua tokoh ini dibawa ke rumah Cikisong, seorang petani keturunan Tionghoa. Di rumah inilah kedua proklamator kita bermalam, dan rumah ini kini lebih dikenal dengan sebutan Rumah Sejarah Rengas Dengklok. Ya, disinilah dulu Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan. Di daerah terpencil yang berada di pinggiran Karawang, tepatnya di pinggir Kali Citarum. Dan Citarum itu sendiri dulu adalah warisan agung dari Kerajaan Tarumanegara. Rajanya yang bernama Raja Mula Warman itu membangun sungai Citarum sepanjang 1126 tumbak. Maka dulu Bung Karno pada saat terjadi debatable antara kelompok sepuh sama kelompok muda, beliau dengan pemikiran kelompok sepuh jangan dulu merdeka kan begitu, tapi pemikiran kelompok muda ini harus merdeka secepatnya. Maka akhirnya debatable ini berakhir dengan sikap progresif dari anak muda. Anak muda itu kemudian membawa Bung Karno ke daerah terpencil di Karawang. Nah, tempatnya di rumah inilah. Di rumah salah satu tokoh masyarakat yang hidup di tahun 45, yaitu Baba Kisung. Bung Karno dibawa ke sini, ke rumah ini. Rumah Rengas Dengklok terlihat sederhana, namun bangunan rumah ini masih asli, termasuk juga lantai berwarna terakota yang biasa digunakan pada rumah keturunan Tionghoa. Di dalam rumah terpasang sejumlah foto Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Cikisong sang empunya rumah. Saat memasuki ruang tamu, akan terlihat dua bilik kamar. Dua kamar inilah yang digunakan Bung Karno dan Bung Hatta untuk menginap. Bentuk asli kamar ini pun masih dipertahankan, sementara ranjang kayu jati ini adalah replika dari tempat tidur yang pernah digunakan kedua tokoh penting tersebut. Memang, pasca kemerdekaan, berbagai perabot seperti ranjang jati yang dipakai oleh Bung Karno dan Bung Hatta di rumah ini dipindahkan ke Museum Tentara Mandala Wangsit Siliwangi, Bandung. Iya, masih cuman yang lemari ini aja nih yang itu untuk foto, itu bukan. Tapi tempat tidur yang ditidurin sama bapak, sama beliau setelah merdeka itu udah dibawa ke museum. Meja segi 4, bekas berunding, ada bangkunya 4, teko, dan peralatan yang itulah setelah merdeka dibawa ke museum. Jadi dulu kakek punya 4 tempat tidur gini. Ini dibawa, ditaruh lagi 1 supaya nggak kosong. Asli sama semua, ada 4. Sama, cuman yang ditidurin sama beliau sudah dibawa. Beda karena dulu bilik yang belakang. Ya tahun 80-an kita udah di Batak. Karena kan kita kebutuhan juga buat keluarga kan masing-masing. Jadi udah belakang. Memang sih kalau yang hitungan nilai sejarahnya di depan, karena bapak ada di depan. Itu kan kamar 2, tokohnya 2, rundingannya di depan. Ke belakang buat rombongan itu. Rombongan peta dari Jakarta juga kan ada. Waktu itu kalau nggak salah ada Pak Hairul Saleh, Bem Diam, Pak Adam Malik, dan lain-lain. Masih ada gitu. Ya, semalam. Ini malam keduanya udah dijemput balik ke Jakarta. Singkat sih di sini, nggak lama. Di kamar ini juga terdapat replika meja di mana Bung Karno menggunakannya untuk menyusun naskah proklamasi kala itu. Nah, ini mejanya. Inilah meja sejarah. Meja lahirnya kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam tempo yang cepat dan sesingkat-singkatnya. Jakarta atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, 17 Agustus 1945. Di meja inilah naskah itu dibuat oleh beliau.
Kalau di Jakarta merah putih itu berkibar tanggal 17 Agustus, di Karawang Rengas Dengklok merah putih sudah berkibar pada tanggal 16 Agustus 1945. Sudah tahu lebih dulu. Walaupun waktu itu sempat nggak percaya, tapi akhirnya mendengar siaran langsung dari Radio Republik Indonesia, akhirnya diiringi dengan air mata dan pekikan merdeka serta Allahu Akbar oleh seluruh rakyat Indonesia waktu itu. Rumah sejarah Rengas Dengklok awalnya bukan di Kampung Kalijaya. Sebelumnya rumah ini berada sekitar 150 meter dari tepi Sungai Citarum di Kampung Bojong. Namun karena sering terkena banjir dan abrasi, rumah sejarah ini pun dipindahkan ke Kampung Kalijaya. Karena abrasi, banjir tahun 5758 tuh 1958, pas itu juga belokan itu kekikis. Jadi banjir besar lama, akhirnya kita disuruh pindah sama pengairan. Jadi tahun 58 dipindah rumahnya, dicopot di sana, pindah ke sini, pasang lagi. Jadi ini semua masih ori yang depan, papannya semua. Nah ini bangunan tahun 1920. Si kakek bangun ini nih waktu tahun 1920 di sana. Pindah ke sini tahun 1958. Sudah 60 tahun pindah di sini. Di sini pindahnya. Kalau pertama bikin sih udah seabad lah, tahun 1920.